I just have one thing to say. Hang on here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tata di channel Koman Komen. Komenin komentar kalian. Nggak kerasa ya, pemilihan umum di Amerika udah selesai dan akhirnya Amerika hari ini sudah dapat presiden baru terpilih, yaitu Pak D. Joe dan Bude Kamala mengalahkan Pak D. Trump. Mudah-mudahan bisa berdampak positif bagi politik ekonomi di Indonesia. Di salah satu kampanyenya, Pak D. Joe sempat mengutip sebuah hadis, kira-kira seperti ini. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. Nah itu dia, tadi ya cuplikan video kampanye Pak Dejo. Dan juga dalam sebuah acara, Pak Dejo juga menyampaikan terkait perkembangan agama Islam di Amerika yang disampaikan langsung ke anak-anak kecil di Amerika. Ya, yang boleh disebut ini semacam kayak janji kampanye gitulah ya. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really mean it. Itu tadi videonya kayak begitu ya. Tapi semanis-manisnya janji kampanye, pasti bakalan tetap ada yang pro dan kontra ya. Sebelum kita menuju pro dan kontra, nih kita ikutin perjalanan Pak Dejo dari awal karir beliau menjadi senator sampai jadi presiden ke White House. Joe Biden telah memenangi Pilpres Amerika 2020. Dan bersama Kamala Harris, wakilnya, akan memimpin Amerika untuk 4 tahun ke depan. Kamala Harris menjadi wakil presiden perempuan pertama di Amerika, serta wapres keturunan Asia dan Afrika pertama yang menduduki kursi di White House. Biden dan Kamala akan resmi menjalani masa pemerintahannya di Amerika mulai tahun 2021 mendatang. Lebih dari 30 tahun Biden sudah berkecimpung di dunia politik dan menjabat di Kongres Amerika. Berikut rincian perjalanan karir politik Joe Biden di Amerika. Nama lengkapnya adalah Joseph Robinette Biden, atau yang lebih dikenal dengan nama Joe Biden. Lahir pada 20 November 1942 di kota Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia menempuh pendidikan sarjana bachelor di University of Delaware pada tahun 1965. Dia lalu melanjutkan pendidikannya di Syracuse University di New York pada tahun 1968 jurusan hukum. Biden menempuh karir sebagai pengacara setelah lulus kuliah. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1972, Biden mengabdi sebagai anggota dewan di Newcastle County. Newcastle adalah sebuah kota di Delaware. Di usianya yang ke-29 tahun, Biden terpilih menjadi anggota Senat Delaware.
tahun 1972 dan menjadi anggota Senat termuda saat itu. Pada masa jabatannya sebagai anggota Senat, Biden bertanggung jawab pada hubungan luar negeri, peradilan pidana, dan kebijakan obat. Biden menjabat sebagai anggota Senat Delaware selama 36 tahun. Biden turut mendorong Amerika untuk bertindak pada konflik Kosovo di akhir tahun 1990-an. Dia mendesak pemerintah Amerika untuk melindungi Kosovo dari serangan Serbia saat itu. Joe Biden juga menjadi profesor tambahan di Wilmington, Delaware pada tahun 1961 sampai 2008 di Widener University School of Law. Pada tahun 1988, Biden mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika. Kemudian, dia mencalonkan lagi menjadi Presiden Amerika pada tahun 2008. Tapi, kemudian mundur dari pencalonannya. Namun setelah mundur dari pencalonannya, Barack Obama yang saat itu menjadi kandidat Presiden Amerika mengajak Biden untuk menjadi wakilnya. Obama terpilih menjadi Presiden Amerika ke-44 pada tahun 2008 dengan Joe Biden sebagai wakilnya. Periode pemerintahan Obama dan Biden berlangsung selama 2 periode, yaitu tahun 2008 sampai 2012 dan tahun 2012 sampai tahun 2017. Pada masa jabatannya sebagai Wapres, Biden fokus pada 4 bidang fundamental, yaitu kebijakan hubungan luar negeri, perekonomian kelas menengah, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, dan Cancer Moonshot, lembaga penelitian kanker untuk pencegahan dan perawatan penderita kanker. Setelah menjabat 2 periode sebagai wakil presiden AS, Biden mendukung Hillary Clinton sebagai kandidat presiden Amerika tahun 2017 melawan Donald Trump dan Mike Pence. Lalu, pada Pilpres Amerika tahun 2020, Joe Biden kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Pada pemilu Amerika 2020, Kamala Harris juga turut mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Namun, dia mengundurkan diri karena kekurangan biaya kampanye. Lalu Joe Biden mengajak Kamala untuk menjadi wakilnya pada Agustus 2020. Pada Sabtu 7 November 2020, Joe Biden dan Kamala Harris memenangi pemilu Amerika. Joe Biden mengalahkan kandidat lawan, Donald Trump dan Mike Pence yang mencalonkan diri untuk periode keduanya sebagai pemimpin Amerika. Selamat bertugas Pak Dejo dan Bude Kamala. Oke, nah itu dia tadi ya video perjalanan politik Pak Dejo, dan sekarang kita lihat nih komentar-komentar dari warganet Indonesia terkait janji politik yang akan mengangkat
dan menyamakan agama Islam seperti agama lain di Amerika. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Kalau lo suka sama komentar-komentar orang Indonesia terkait janji politisnya Pak Dejo, silahkan komen. Kalau lo nggak suka juga lo boleh komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagiin ya ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan langsung dari tempat kejadian puting beliung di Magelang. Banyak orang mati karena pohon menimpa makam.